situ dapat sehatnya, dapat kenyangnya, dapat senangnya. Jadi itu yang sebetulnya lagi kita terus gali sampai nanti satu persatu bisa kita wujud. Butuhkan 2 nggak harus 5. 5 kan belum gimana ongkos makannya dan sebagainya. Gitu. Depannya ada kegiatan rutin gitu ya. Memang apakah sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Tadi juga contohkan yang di Tanjung Priok kan, jaga-jaga itu kan bisa dirutinkan. Karena jujur aja dulu pertama-tama saya ke Jakarta, saya di dunia pendidikan saya kerja, murid saya ada yang manusia gerobak, tinggalnya di terminal Grogol, dia anak 2, orang tua bapaknya tukang sapu, ibunya tukang mencuri sampah, dia masih merah putih juga. Kita datang ke situ, dia mau sekolah, dia minta dulu di gerbang dokumenter. Dia dapat uang saja baru dia datang ke sekolah. Jadi saya kalau yang bilang itu apa saya bilang tadi ya untuk daerah utara barat itu hal yang aneh lah. Bahkan ada murid saya yang juga ibunya ditindak juga cewek. Masih anak SMP dulu saya. Jadi saya pernah dulu ada itu biasanya kayak ada minggu saya sekolah anak jalanan yang di bawah binatang. Karena saya melihat ada jangan mungkin kalau buka perusahaan jalan ya, apakah bisa untuk kedepannya kegiatan tersebut kalian kegiatan edukasi ke anak-anak yang sudah itu atau anak Yeah. jadi itu bisa akhirnya apa ada yang dirutinkan mungkin ke depannya. Ya, thank you Om. Saya malah bersyukur banget ketemu Om yang sudah punya pengalaman yang mirip dengan case yang sebelum-sebelumnya. Artinya siapa tahu bisa lebih mensolidkan program ya. Artinya soal bagaimana kita bergerak mengisi waktu dengan ada potensi yang kita miliki sekarang, buat saya itu juga bukan perkara mudah sih. Harus menjelaskan waktunya, harus menemukan kebutuhannya, kemudian fasilitas yang harus kita jalankan. Tapi idenya nggak akan berhenti sampai di wacana sekarang. Insya Allah kita akan cari formulanya. Yang paling krusial lagi adalah eranya sudah era COVID. Jadi untuk melakukan sebuah pertemuan, perkumpulan segala macam, kita butuh banyak effort untuk bisa memfasilitasi itu. Dan insya Allah sebetulnya juga dengan skill yang kita miliki bersama-sama ini, malah dari sisi marketing komunikasi saya kepengen hal ini nggak dijalankan sama SDRT sendirian, sama misalkan Epson. Contoh nih, saya nanti mau bikin pendekatan, Epson barangkali punya CSR tersendiri, dia menghibahkan alat multimedianya, ya kan? Itu kita bisa remoting dari jarak jauh, orang bisa pakai pembelajaran kayak gitu-gitu. Salah satunya itu ada oil company tertentu untuk hal-hal yang sifatnya pendidikan. Intinya memang ini menjadi satu sikap dulu yang kita ingin sosialisasikan sampai nanti ada usulan-usulan terbaru. Nah itulah yang akan kita bergerak berdasarkan usulan kita. Jadi kalau kemarin-kemarin di grup kita relawan SCMC belum paham bentuk kita, apa kegiatan kita, ya baru sekarang inilah. Memang jujur keterbatasan itu membuat kita jadi agak sulit mengkomunikasikan banyak hal. Tapi dengan teman-teman sudah hadir di sini, paling tidak di internal klubnya bisa bantu juga menyampaikan hal yang positif tentang kita, ya itulah yang akan kita lakukan segera. Thank you. Ya ada lagi? Om. Ya silakan Om. Ini sekedar mengingatkan aja. Dulu awalnya saya berkecimpung di dunia rescue ini atau membantu orang ini, pengennya adalah saya menonjol dan saya pengen menjadi superhero. Saya pengen jadi pahlawan. Pengen sekarang saya langsung di depan, saya ngapain yang langsung berguna untuk orang. Tapi ternyata walaupun hanya sekedar motongin bawang di ruang dapur umum, itu sangat-sangat penting banget. Jadi sekecil apapun yang kita kerjain itu udah berguna, dan jangan berkecil hati. Walaupun hanya sekedar memberikan informasi lewat WA, tapi informasinya valid ya. Memberikan informasi itu udah sangat berguna banget. Itu sudah bisa menggantikan kita harus seperti yang garda terdepan itu, yang harus berkecimpung langsung dengan mungkin dengan korban, dengan lain-lainnya, dengan resiko nyawa ya. Jadi sekecil apapun itu penting banget, dan jangan berkecil hati. Dan satu lagi, ini adalah pos sementara untuk SCRC. Ini udah proper banget. Bangunannya adalah setahu saya ini struktur baja ya.
Tapi ada yang berbahaya seperti itu kaca. Ini dikelilingin oleh kaca kita. Dan kalau memang pos ini nanti dibuka, banyak orang, dan tolong pintu ini selalu terbuka. Karena ini pintu kaca dan itu pintu besi yang kalau bangunannya terganggu, pintunya nggak akan bisa dibuka. Jadi kalau memang ada orang di dalam, selalu dibuka saja. Jangan ditutup, kecuali memang mau di close posnya silakan. Dan mungkin bisa ditaruh radio komunikasi, posisinya ada di depan sini, sebelah kiri. Karena itu akan lebih aman di situ. Jadi kalau ada apa-apa masih kita bisa mencari pertolongan atau masih bisa digunakan radionya. Kira-kira begitu aja, dan terima kasih semangatnya teman-teman semua. Semoga bantuan sekecil apapun itu sangat berguna. Terima kasih. Ya mungkin salah satu bentuk pelatihannya kayak tadi tuh Om Vito, mengakses di bangunan kita ini yang bahaya mana, yang kondusif mana, di mana kita harus meletakkan sesuatu, emang ada ilmunya di kebencanaan. Dan ya kita sangat bersyukur, artinya teman-teman dalam hal ini yang sudah bergabung di SCRC itu untuk tetap meneguhkan hatinya supaya menyisakan kepedulian lah untuk kita melakukan banyak hal yang dapat membantu bersama. Toh juga kalau lagi tidak berdaya, lagi tidak mampu segala macam, kita tidak memaksa sebetulnya. Kenapa? Kunci sukses kita untuk bisa solid dengan mengatasnamakan 14 klub ini, kita tidak pernah berpikiran jelek terhadap sebuah support yang tidak maksimal dari klub. Kita pasti merasa kita berempati dengan apa yang terjadi di klub tersebut. Artinya kalau nanti sudah mulai kondusif, sudah mulai waktunya cukup, mungkin relawannya sudah mulai terketuk hatinya, nanti akan muncul, ya itu yang kita harapkan. Karena nggak semua juga, belum tentu teman-teman dari Karimun ini yang sekarang diwakili oleh saya, Om Puji sama Om Erik, memberikan hal yang maksimal. Ada saja mungkin yang bisa lebih dari itu, teman-teman dari SD, teman-teman dari ECI. Artinya saya boleh dibilang kalau berbicara SCC memang harus lepas baju. Terpaksa banget kalau ditanya klubnya apa aja, baru kita sebut 2, 3, ada 14. Mungkin begitu. Ya itulah yang membuat kita akhirnya alhamdulillah bisa melangkah sejauh ini, yang mana sebetulnya di kawasan Cibis Park kita boleh dibilang kalau di tender kita udah ngalahin ACT. Harusnya ACT yang masuk ke sini. Jadi Cibis Park itu sudah beberapa tahun berjalan, kalau untuk donasi kepedulian jalannya sama ACT. Baru kali ini kita dengan lembaga lain ya kita. Baik, namanya Bikam. Yes. Nah, dari tadi dong. Kayak bencana itu pun sebenarnya kadang-kadang tidak perlu yang selalu harus cepat seperti Om Dito tadi bilang. Bahkan pasca bencana. Jadi pengalaman kita waktu itu bareng Om SJ juga waktu di Lombok, gempa Lombok. Jadi justru kita ini maju kebetulan karena salah satu member kita istri itu psikolog dan juga guru. Jadi justru pasca bencana yang kita jalankan adalah trauma healing waktu itu. Jadi anak-anak itu kan sangat trauma tuh dengan kejadian bencana alam itu kan, sehingga itu juga salah satu sebenarnya hal yang penting, karena itu kita kan harus kalau di BNPB sendiri kan ada programnya sendiri kan untuk rehabilitasi tuh, rehab. Nah rehab itu termasuk walaupun untuk sarana prasarana tapi juga mental. Jadi itu sebenarnya hal kayak gitu. Jadi jangan dilihat bahwa kita tuh dalam penanganan bencana harus pasca bencana, rescue, evakuasi, enggak juga. Bahkan ada aspek-aspek lain yang pasca bencana yang mesti kita rehab gitu. Itu salah satu contoh aja. Banyak hal yang aspek yang kita bisa bantu sebenarnya masuk situ. Kira-kira begitu, cuma pengalamannya nih Om. Terima kasih. Ya, kasih. Ya, atau mungkin juga nanti kedepannya SCRC akan membangun mungkin hunian sementara kita sebutnya. Jadi biasanya sementara itu sudah misalnya kita ngedesain sendiri, ada yang arsitek kan mendesain sendiri bahwa untuk hunian sementara itu misalnya untuk satu kakak itu biasanya suami istri sama 2 orang anak yang layak, didesain semurah mungkin gitu kan, yang layak dan murah. Nilainya berapa? Rata-rata sih hampir antara 10 sampai 15 juta. Kemudian satu klub itu daripada misalnya gitu, ada yang nyumbang makanan misalnya, atau ada yang mau nyumbang huntara, satu rumah aja nggak apa-apa, ditempelin logonya klubnya, SCRC atau yang lain, kita bangunkan satu kakak, satu rumah gitu. Nanti kan patungan misalnya kalau 10 juta lah gitu kan, satu member 100.000 gitu kan, itu jadi satu rumah kayak gitu. Mungkin bisa jadi insert buat
kedepannya pasca bencananya untuk SCRC di program kedepannya kayak gitu sih. Oke, baik, terima kasih untuk tambahannya. Jadi makin kesini sudah makin clear ya terhadap SCRC dan mohon bantuannya nanti menanggapi positif semua komen atau semua opini yang berdampak kurang baik untuk bisa segera diluruskan. Jadi soal bagaimana kami di grup itu merespon cepat atau lambatnya sebuah proses permintaan kalau terkait COVID memang agak susah. Tapi kalau di luar itu semaksimal mungkin teman-teman yang di garis depan ini udah paling tahu deh apa yang harus dilakukan. Saya juga boleh dibilang dalam hal ini hanya mampu menyumbangkan pikiran. Kalau secara tenaga, secara keahlian malah tidak ada. Tapi dengan strategi, ide, saya coba bantu SCRC masuk ke korporasi-korporasi dengan dukungan-dukungan yang kita butuhkan. Pun juga nanti dari teman-teman lain jika memang memiliki interest yang sama dalam konteks kepedulian tapi memerlukan diskusi dan ya saya juga sangat welcome kalau mau beli. Pertama sudah ada tempat di sini, kedua kalau emang tempatnya memungkinkan di tempat lain ya kita samperin, tapi kalau enggak pun kita buka forum Zoom juga nggak apa-apa juga, itu sama aja kok. Bahkan di sini termasuk salah satu penanggung jawab di Pusdatin Om Puji bersedia tuh memfasilitasi akun Zoom-nya yang unlimited kalau kita bahasannya cukup panjang. Artinya kita bergerak hybrid, on ground juga, online juga gitu. Jangan sampai ya kita terhenti gara-gara kita nggak bisa koordinasi. Dan yang paling penting juga karena sudah tahu teman-teman kawasan Cibispak, saya mewakili Cibispak, terima kasih. Tapi dari Cibispak mendukung kita itu serta-merta karena mereka juga pengen peduli tapi mereka tidak bisa bergerak lebih jauh seperti kita. Itulah makanya sinergi bisa terjadi. Dan kalau nanti ada kebutuhan lain apapun yang terkait dengan fasilitas yang ada di sini, jika ada keinginan untuk bertanya bisa ke saya. Ini bukan promosi tapi karena memang faktanya kita lagi bekerja sama dengan Cibispak. Nah, kemudian dari sisi terdekat, saya mohon dengan amat segera barangkali jika sudah ada inisiatif untuk penggalangan donasi, kita bisa mohon prioritasnya untuk kita manfaatkan posko SCRC. Terus kedua, jika memang mendengar atau mendapatkan informasi yang urgent terhadap sebuah proses dukungan bantuan dalam hal ini logistik dan lain sebagainya, ya kita sudah punya posko di sini. Jadi ya itulah kadang-kadang yang tadi Om Dito bilang, kita bisa menjadi pahlawan buat seseorang atau orang banyak hanya dengan melakukan hal kecil, dan itu hanya bisa kita lakukan sementara ini di CFC. Di luar bisa, tapi mungkin kan akan lebih seru kalau kita melakukannya bareng teman-teman yang satu tujuan gitu ya. Oke, ada lagi? Mungkin Om Yudi? Oh ya, silakan Om. Misalkan ada mau ngasih donasi, nah, bisa kita jemput atau gimana? Orang kita ambil dong, bisa nggak? Semuanya lihat sikon dan kita berkomitmen kalau hal itu pun harus dijemput dan barang donasinya betul-betul dibutuhkan, waktu dan teman-teman standby bisa. Tapi kalau memang tidak, ya artinya gini, kalau sejauh Jabodetabek aja kita harus dijemput. Kalau di luar itu ya kita berkenan nanti lewat jalur pengiriman kalau bisa gitu. Atau mungkin kalau memang dari klub atau dari siapapun yang mau mendonasikan mau untuk seremonial, lebih baik sebetulnya di sini karena di sini penerimaannya akan langsung dicatat kayak gitu sih, dokumentasinya jelas karena di sini posko di sini adalah kita reportnya ke Cibis langsung ya. Iya. Dan memang ini reportnya ke Cibis kayak gitu sih. Jadi untuk dari bantuan kalau di sini bisa tercatat langsung, kemudian ada dokumentasinya lengkap dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau memang mau perlu dijemput ya nggak apa-apa, kita jemput juga. Kalau barang banyak atau gimana kita nggak tahu. Iya. Ya, semuanya sangat situasional dan balik lagi perlakuannya tetap berdasarkan prioritas kesanggupan di internal yang ada. Jadi saya bisa bayangin kalau ternyata pas dibutuhin jemput pada ready ya langsung jemput. Tapi kalau memang tidak, mohon kesabarannya dan kerjasamanya dalam arti sebetulnya memang idealnya barang di dropping ke sini gitu. Karena posko itu kita rancang sementara masih manual posko penerimaan sampai nanti barangkali setelah pertemuan ini idenya nggak apa-apa juga tuh kita disolusikan posko penjemputan itu, tapi kan tetap harus butuh dedikasi di situ untuk melakukan kerja. Thank you Om. Ada lagi? Penjaga posko ini, kalau saya
nih untuk hari Selasa sama Jumat full di sini Iya. sesuai dengan waktu yang ditentukan tadi. Apakah kita itu bisa member parkir atau gimana, Om? Nah, oke. Nanti gini, kita sebetulnya lagi mengajukan 6 unit mobil itu sudah maksimal ya, sama 6 unit motor yang nanti didaftarkan, tapi kita nggak bisa free, kita bayar langganan. Nah, jadi gini, kalau Senin besok sudah ketemu dengan divisi yang menangani itu, yang penting di grup untuk posko Ya. utama yang sudah itu distorkan aja. Jadi sebetulnya kalau udah dedicated ya harus, karena kalau nggak lumayan juga. Cuman sebetulnya prioritas utamanya adalah yang memang betul hampir tiap hari. Kenapa? Karena pasti akan itu ya, akan efektif gitu. Kalau untuk satu hari misalkan jam 10 sampai jam 5, perkiraan tertingginya kalau untuk mobil mungkin sekitar 40 ribuan gitu. Jadi kalau berkenan dengan mengakomodir diri sendiri monggo. Tapi kita juga di sini tidak tertutup kemungkinan, kita bukan mau koya-koya ya. Semua yang sifatnya mendukung atas sebuah proses kepedulian, kalau perlu kita ganti kalau kita ada uangnya gitu loh. Misalnya ya, tante pokoknya nggak usah, karena cuma dalam seminggu 2 kali nggak usah bikin langganan, tapi setiap parkir bonus ini nanti kita ganti. Itu baru wacana yang kita ingin siapkan. Tapi seandainya memang mau berlangganan, kita tanyakan. Ya paling tidak kan sebulan 8 kali kunjungan berarti kan. Karena kan Senin, Rabu, Sabtu itu kan anak saya kan les, jadi saya nggak bisa. Saya harus mendampingi Nggak apa-apa. saya. Saya ada waktu free itu hanya Selasa sama Jumat. Rasanya sih nanti kalau sudah cukup akrab banget gitu ya sama pengelola sini, di atas kuota 6 mungkin bisa ditambahin 1 unit 2 unit kayaknya gitu. Tapi yang jelas mengarah ke sana, iya kita sudah menyiapkan slotnya, cuma lagi betul-betul mencari yang untuk dedicated waktunya lebih intens. Tapi kalau untuk yang seminggu 2 kali, nanti saya sama Om Klik akan siapkan planning-nya gitu ya. Terutama yang motor juga gitu, kalau nanti ada siapkan. Satu-satunya yang nggak bisa kita tawar itu adalah parkir. Ini ambulan aja masuk ke sini, bayar, artinya dibayarin langganan gitu. Mereka pada senang. Iya, karena di Rapinas kemarin juga boleh tuh yang non call-signer bisa pakai kan? Betul. Agensi kan? Betul. Belum bisa. Dibuka banget untuk bencana asal niatnya untuk program. Iya. Kedatangan donasi ini adalah bungkus yang nanti kita bisa siapkan di Estafet aja, estafet lebih enak. Dari tengah lagi. Nah itu harus sadar. Habis. Ini donasi dari mana? Dari mana, Mas? Dari Jalan Mawar, Mbak Ari kayaknya yang tahu. Oh gitu. Terima kasih donasinya. Karpetnya kan? Prianto. Nomor ini saya dari PT Suzuki Automobil Sales. SCRC merupakan salah satu klub rescue yang ada di bawah naungan PT SIS, di mana memang secara pergerakan atau aktivitas daripada SCRC sendiri adalah untuk di bidang sosial, kemanusiaan, dan kebencanaan, yang kami harapkan dengan adanya SCRC ini bisa membantu baik untuk keluarga besar klub Suzuki maupun di luar daripada keluarga besar Suzuki yang dalam hal ini mengalami musibah seperti banjir, kecelakaan, dan lain sebagainya. Terima kasih.
Nah, Om, untuk kedepannya SCRC ini apakah tetap menjadi binaannya dari SIS atau memang berdampingan selalu atau bagaimana, Om? Ya, selama ini sih kalau untuk kedepannya sih SCRC memang masih berdampingan dengan Suzuki, yang dalam hal ini juga memang SCRC sendiri adalah diresmikan oleh Suzuki di tahun 2019 seperti itu. Dan membernya ada berapa atau bagaimana? Apakah tim ini dari internal SIS atau memang hanya dari mana? Jadi kalau untuk katakanlah secara organisasinya itu memang kami serahkan langsung kepada kepengurusan daripada SCRC, dan yang setahu kami bahwa memang untuk keanggotaan itu memang terdiri dari semua komunitas yang ada di bawah Suzuki. Ada 14 klub ya, kalau nggak salah dengar tadi ya. 14 klub. 14 klub ya. Rencana ke depan kira-kira ada penambahan unit lagi kira-kira untuk seperti ambulan yang di belakang Om itu? Kita belum tahu, nanti coba kita ajukan ke manajemen. Oke Om, terima kasih, sukses untuk SIS dan SCRC-nya Om. Oke, terima kasih Om. Terima kasih Om. Halo sob semua, selamat hari gini. Gue dengan Imam Rahmadi, gue sebagai Ketua Harian Posko Peduli Cibispark Sejiwa dan mewakili 14 klub Suzuki ada di tengah-tengah kawasan Cibispark untuk sosialisasi dan peresmian Posko Peduli kita. Posko Peduli ini bisa berjalan karena ada inisiatif kerjasama dari Cibispark sebagai kawasan perkantoran yang peduli terhadap bencana alam di Indonesia, sinergi dengan Sejiwa yang ada klub SCRC membawahi 14 klub Suzuki serta berbagai mitra rescue yang sudah berjalan dengan Sejiwa, itu mendedikasikan Posko Peduli ini nanti untuk membantu kebutuhan logistik atau hal-hal yang dibutuhkan di daerah terdampak bencana. Nah, di sebelah gua ada teman gua, Om Keli, silakan Om. Halo, selamat hari gini. Nama gua Keli, kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Umum SCRC, ya, sebagai mitra distribusi, salah satu mitra distribusi dari Posko Peduli yang dimotori sama Om Imam, yang nantinya Posko Peduli tersebut bantuannya akan dibantu tim SCRC untuk mendistribusikan. Salah satunya adalah kami, kemudian ada IOF Rescue, kemudian ada Pramuka Peduli, dan ada Kakap yang sudah Kakap 98 yang sudah bermitra dengan kita selama menjalankan operasi SAR atau kemanusiaan. Oke. Semua Ada lagi tambahannya? Semua barang-barang donasi yang nanti dikelola oleh kita ini yang sifatnya makanan siap saji, kemudian APD ya, baik medis maupun non medis, dan juga vitamin obat-obatan. Nah, itulah 3 orientasi yang saat ini kita coba kelola, tapi di luar itu kita sangat welcome. Yang jelas semua kebutuhan yang ada di gudang Posko Peduli Cibispark Sejiwa ini amat sangat menyesuaikan kebutuhan daerah terdampak pasca bencana. Itu aja tambahan. Dan nggak cuma satu lokasi untuk Indonesia, Om? Ya, untuk seluruh Indonesia sih sebetulnya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wah, jadi kita boleh dibilang di sini sebagai gudang stok. Kita berinisiatif mengejar target 2 bulan pengumpulan, sambil berjalan kita supply ke berbagai daerah yang sudah dimitigasi, yang terdekat maupun yang terjauh. Selanjutnya kita berharap tidak terjadi lagi bencana, namun jika dibutuhkan kita siap dengan persediaan. Gitu. Oke Om, berarti ini gudang untuk stok ya Om ya? Sebetulnya gitu. Jadi pada saat terjadi bencana yang kapan, entah di mana dan kapannya, waktunya, jamnya, ini semua sudah ready untuk dideploy ya? Betul. Oke Om, Siap. terima kasih, sukses buat semuanya. Thank you Om. Terima kasih, Makasih. selamat hari ini. Selamat hari gini.